Pernahkah kamu membayangkan suara azan berkumandang di tengah hiruk-pikuk kota Seoul? Atau ribuan muslim yang menjalankan ibadah mereka di negeri yang dikenal dengan budaya K-pop dan teknologi canggih? Islam di Korea bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari sejarah panjang yang menarik untuk kita telusuri. Tapi, bagaimana awal mula Islam masuk ke Korea? Dan bagaimana perkembangannya hingga hari ini? Simak selengkapnya di video ini. Sejarah Islam di Korea tidak dimulai baru-baru ini. Jauh sebelum K-pop mendunia, sejak abad ke-7, para pedagang muslim sudah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Timur, termasuk Korea. Tapi, bagaimana Islam yang awalnya datang dari dunia Arab, akhirnya sampai ke semenanjung Korea? Mari kita kembali ke masa lalu dan mengungkap jejak Islam di Korea. Pada abad ke-7, kekhalifahan Islam berkembang pesat hingga mencapai Asia Tengah. Di masa itu, pedagang Muslim dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mulai berdagang dengan dinasti Tang di Tiongkok. Salah satu kerajaan yang memiliki hubungan dagang dengan dinasti Tang adalah Silla, salah satu dari 3 kerajaan di Korea. Tahun 751, terjadi pertempuran talas antara pasukan Tang dan pasukan Bani Abbasiyah. Kekalahan Tang dalam pertempuran ini mempercepat penyebaran teknologi kertas ke dunia Muslim dan semakin memperkuat hubungan antara dunia Islam dan Asia Timur. Nama Korea bahkan disebut dalam catatan Muslim oleh Ibnu Khurdabi pada abad ke-19. Pada masa dinasti Goryeo tahun 918 hingga 1392, Islam memiliki pengaruh yang lebih nyata. Banyak orang Uighur Muslim yang datang ke Korea sebagai pedagang dan pejabat di bawah kekuasaan Mongol. Bahkan, beberapa masjid sempat berdiri di ibu kota Gaesong pada masa itu. Namun, Islam mulai menghilang di Korea ketika dinasti Joseon berkuasa dan menggantikan ajaran agama sebelumnya dengan Neo-Konfusianisme. Islam mulai kembali dikenal di Korea Selatan setelah Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Turki mengirim pasukan sebagai bagian dari misi PBB untuk membantu Korea Selatan. Selain bertugas di medan perang, pasukan Turki juga mengajarkan Islam kepada masyarakat Korea. Akibatnya, sekelompok orang Korea mulai tertarik pada Islam dan membentuk Persatuan Muslim Korea pada tahun 1955. Tahun 1976 menjadi titik penting bagi komunitas Muslim di Korea. Dengan bantuan dari negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, akhirnya Masjid Pusat Seoul didirikan di kawasan Itaewon, Seoul. Hingga kini, masjid ini menjadi pusat kegiatan Islam di Korea Selatan. Seiring dengan meningkatnya hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan negara-negara di Timur Tengah, semakin banyak pekerja migran Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Timur Tengah yang datang ke Korea Selatan. Hal ini menyebabkan semakin berkembang komunitas Muslim di negara ginseng. Hari ini, Islam di Korea Selatan terus berkembang. Diperkirakan ada sekitar 200.000 Muslim di Korea Selatan, termasuk warga lokal yang masuk Islam setelah bekerja di Timur Tengah. Semakin banyak fasilitas halal, masjid, serta komunitas Muslim yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa komunitas Muslim di Korea juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal stereotip dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Islam. Tetapi, dengan semakin banyaknya inisiatif budaya dan pendidikan, pemahaman terhadap Islam di Korea perlahan mulai berubah. Islam di Korea adalah kisah tentang sejarah, perjuangan, dan ketahanan komunitas Muslim yang terus berkembang. Dari pedagang Muslim di abad ke-7 hingga masjid-masjid di kota-kota besar Korea. Jejak Islam di negeri ini tidak akan pernah hilang. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Islam akan terus berkembang di Korea Selatan?
Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.